Saya dulu seorang pendosa, tapi sekarang saya sudah bertaubat. Insya Allah ibadah saya masih terjaga. Dan saya sudah menikah, punya anak perempuan 1, masih berumur 3 tahun. Pertanyaan saya, Buya, ada yang bilang bahwa hidup itu berulang. Saya takut anak saya akan jadi seperti saya yang dulu, Buya. Sungguh saya sangat takut. Apakah benar bahwa hidup itu berulang, Buya? Lantas, apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak menjadi pendosa seperti saya dulu? Mohon pencerahannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar wahai penanya yang baik hati. Cuman sayang Anda mendengar sesuatu yang tidak baik bagi Anda. Tidak. Selagi Anda sudah tobat selesai kisahnya, anak Anda akan terjaga. Enggak ada istilah berulang. Anda maksiat lalu anaknya juga maksiat. Enggak. Tidak ada. Di dalam Islam tidak ada karma juga. Yang ada adalah jika Anda melakukan dosa, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau tobat, selesai diampuni oleh Allah. Jangan pakai istilah itu. Ada di agama lain, kita tidak menghinakan agama lain, akan tapi kalau Anda melakukan sebuah kesalahan, kemudian Anda bertobat, Allah menjanjikan. Nabi Muhammad menyampaikan, orang bertobat yang sesungguhnya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dengan catatannya, serius di dalam bertobat. Penyesalan sejati. Hadirkan penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Kalau tidak ada penyesalan, tidak ada tobat. Biarpun katanya tobat dan menangis. Kata derai air mata. Jungkir balik katanya tobat-tobat. Kan? Tapi kalau tidak ada penyesalan, tidak akan dianggap sebagai tobat. Bagi Anda yang sudah merasa bertobat tadi, Anda harus memutus dengan permasalahan-permasalahan. Atau hal-hal yang menjadikan Anda terbawa kepada masa lalu yang kelam. Hidup baru Anda. Dan Anda tidak usah khawatir. Anda sudah tobat. Anda istimewa. Dan tidak mengulang lagi. Anda mengambil langkah baik, halal, menikah, istimewa. Anak Anda akan terjaga. Jangan pernah dengar berita-berita yang seperti itu. Ada lagi berita-berita yang menyeramkan. Hadis palsu dipakai-pakai. Kadang ustadz di atas mimbar. Bahkan kita perhatikan dia juga belajar. Misalnya, anak zina tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. La ilaha illallah haram. Anda membawa riwayat palsu. Anak zina tidak bisa masuk surga sampai 7 turunan. Dari mana? Anak zina bisa masuk surga, bisa menjadi kekasih Allah. Yang dosa ibunya, bukan anaknya. Ini riwayat-riwayat itu mengerikan, kalimat-kalimat itu membahayakan. Itu bisa menjadi orang putus asa. Tidak, itu riwayat palsu. Tidak ada. Anak zina bisa menjadi kekasih Allah. Yang berzina ibunya, bukan anaknya. Jangan salah-salahkan anaknya. Bisa jadi ibunya pun setelah itu tobat menjadi wanita solehah. Bisa jadi, dan banyak orang-orang semacam itu, penyesalan. Mungkin perzinaannya dulu karena pergaulannya. Pergaulan tidak baik di luar sana. Bukan berzina di saat sudah berada di tempat mulia, tampak seorang soleha, tapi melakukan kehinaan. Bukan. Dia melakukan kehinaan di saat mungkin pergaulan. Lalu kepleset. Kemudian setelah itu dia kembali ke jalan Allah. Nyesel. Allah Maha Kasih. Bukan orang yang melakukan kehinaan, tapi masih mengenang keindahan berzina, melakukan kehinaan. Bukan itu. Tobat yang sejati. Termasuk penanya punya masa lalu kelam dan dia kelihatannya tampak tidak senang sekali. Lalu dia membuat sampai begitu khawatirnya akan terjadi pada anaknya. Anda diampuni oleh Allah dan anak Anda dijaga. Dengan catatan penyesalan sejati. Penyesalan sejati. Penyesalan yang sesungguhnya. Yang tahu Allah. Bukan istrimu. Bukan pamanmu. Bukan bapakmu. Bukan gurumu. Bukan suamimu. Tapi sejati. Kita hanya melihat tanda-tanda. Ada orang menyesal tanda-tandanya enggak ada. Kalau mungkin dia punya masa lalu dengan minuman keras misalnya. Dia akan paling benci dengan botol itu. Bahkan tempatnya dia akan benci. Aku dulu kepleset di situ. Allah. Dia akan lihat gemetaran. Kalau pernah urusan dengan zina, dia tidak akan mau mengenang nomor teleponnya, menyimpan. Pasti seperti itu. Gak mungkin tidak kalau ada penyesalan sejati. Apalagi dosa apa? Penyesalan itu seperti itu.
Kalau sudah sejati penyesalannya, oh, Allah Maha Kasih. At-taubatu an-nadamatu. Katanya menyesal dari minuman keras, tapi kalau cerita masih bangga. Kalau aku dulu mah biasa 5 botol tuh tenang aja. Lu kenapa masih bercerita bangga? Kenapa nomor teleponnya masih kau simpan, katanya kau menyesal? Bahkan kenapa kok masih komunikasi? Bohong. Sederhana sebetulnya. Penyesalan itu nggak bisa diterjemahkan. Nyesel itu nggak bisa. Makanya sadari diri kita, kalau memang saya busuk, mental saya busuk, akhlak saya busuk, itulah baru kita bisa menyesal. Penyesalan itu gimana sih? Nggak bisa diterjemahkan. Saya nyesel, ya nyesel. Kalau pura-pura menyesal enak, derai air mata. Pura-pura nyesel. Aku menyesal, nggak mau mabuk lagi. Ingat, aku nggak mau ini. Nomor telepon masih disimpan. Wahai penanya, jika engkau menyesal dengan sejati, berarti tobatmu sudah benar-benar. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jangan khawatir. Adapun yang Anda dengar itu adalah bohong. Tidak, anak Anda akan dijaga selagi Anda menjaga. Anda punya masa lalu kelam, sekarang sudah tobat kok. Ya, kemudian juga tadi riwayat-riwayat yang ada riwayat-riwayat palsu yang menjadikan orang ketakutan. Yang merasa bahwasanya ibunya berzina lalu dia anak zina, Anda bisa menjadi wanita solehah. Sebab ada seorang perempuan yang mendengar berita begitu, percuma juga. Saya anak zina nggak bisa masuk ke surga. Ngapain saya jadi orang baik? Akhirnya dia menjadi. Makanya kami sampaikan itu riwayat palsu, tidak boleh disampaikan. Yang mengatakan anak zina tidak bisa masuk surga tidak ada. Itu hadis bohong. Yang adalah kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua seorang anak lahir bersih, nggak ada dosa. Dia bisa menjadi apa saja. Ingat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.